belajar nyanyi nggak pernah belajar nyanyi, emang suka nyanyi dari waktu aku TK. SD itu suka ikut lomba-lomba gitu kan. Nggak menang mas, nggak menang, pokoknya ikut aja, yang penting ikut. Pokoknya terus SMP tuh, aku tuh nggak pernah sadar akan suaraku mas. Jadi orang bilang, misal yang sesuai komen ya, bagus lah gini, aku nggak pernah sadar. Maksud semua orang bisa nyanyi kak, pikir kon gitu kan. Terus SMP aku dipakai buat sekolah nyanyi, lomba nyanyi, paduan suara 5 orang gitu kan, pecah suara itu susah tuh. Nah gitu, alhamdulillah menang waktu itu. Terus waktu SMA kan farmasi, aku stop karena farmasi kan udah full sekolah terus. Kuliah tuh, nah kuliah tuh kan aku tuh nemu gitarnya papa, bukan yang ini, gitar papa tuh udah ininya itu loh mas, kalau bahasa Jawanya tuh ngelokap tuh loh, kebuka aja udah jelek gitu tuh. Aku tak bawa kemana-mana, tapi waktu ngekos tak bawa. Aku tuh nggak pernah belajar, oh ini kunci D tuh nggak, aku cuma gini-gini doang nih, iseng-iseng, kok ada suaranya. Barulah aku nanya temen, kalau kayak gini tuh apa ya, oh ini kunci G nih. Bikin lagu tuh mas, jadi aku bikin lagu pertama kali tahun 2010. Judulnya tuh Selamat Tinggal Kekasihku, gara-gara kakekku meninggal. Itu lagu pertama kali yang aku bikin, cuma dengan 3 kunci tok, 3 kunci begini doang nih. Kau pergi dari hidupku, selamat tinggal kekasihku, gitu doang. Sesimpel itu, tak bulan baleni kan, 3 kunci di bulan baleni ternyata bisa diulang-ulang gitu. Terus 2010 tuh mas, mulai bikin lagu sendiri tuh, awal kali mulai bikin lagu dan belajar gitar, otodidak semuanya. Habis itu aku fokus kuliah, jadi itu cuma untuk ya udah ada gitar aku pakai kan, orangnya nggak bisa diem kan. Terus aku itu suka sama ini kan, Thailand kan, akun Thailand Twitter gitu dulu, zaman Twitter tuh dulu. Nemulah aku akun SoundCloud, apaan nih SoundCloud, kebuka nih, wah seru juga ya, oh ini bisa buat masukin lagu. Jadi aku dulu tuh aku rekam gitu di handphone, waktu itu handphoneku apa ya, oh pakai iPad, sorry aku pakai iPad, aku rekam di iPad, punyanya itu mas, selagu. Kadang aku nggak bisa gitar, temanku yang bisa gitar, wah sak wes terserah wes, yang penting ada nyanyi gitu. Ada suara gemercak air, ada suara orang jalan apa, biarin aja wes nyanyi, tak share di Twitter, SoundCloud, terus di share di Twitter yang bisa banyak yang denger. Zaman dulu udah 700.000 orang denger kan, alhamdulillah. Dulu kan orang masih buta begitu kan. Dan banggaku tuh dengan suaraku yang ya segini-gini aja apa adanya. Tahun 2013 itu aku dihubungin pihaknya Kevin Aprilio waktu itu, namanya Kak Aan, sempat mau masuk Girl Band Princess kan, cuma gak jadi karena emang ada beberapa faktor. Aku langsung masuk RCM Ahmad Dhani. Dengar sampel suaraku dikit doang. Nah, aku nyanyi lagu apa waktu itu ya, jadi Kevin tuh suka sama aku waktu itu nyanyi lagu Bukannya Aku Takut Akan Kehilangan Dirimu, Juliet. Terus itu, tapi di tempat Kak Kevin aku sempat dapat ilmu, bukan ilmu sih, aku sempat mengenal Bjork tuh dari Tante Memes waktu itu. Gak, kamu tau Bjork nggak? Aku senyum aja, nggak ngerti tante. Terus suaranya kayak kamu Bjork gitu. Oh iya gitu, tak dengerin, oh iya juga ya. Terus Om Adi Memes waktu itu pernah ngiringin aku nyanyi lagu Cinta. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Om Adi ngomong, Gak, kamu itu tipe penyanyi yang kalau nadanya nih, suara pianonya aku bikin tipis, teng 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 teng, aku ikut tipis. Kalau aku teng teng, aku ikut kenceng gitu. Oh gitu ya Om, ya kamu tuh tipe penyanyi yang seperti ini katanya. Itu ilmu dong, aku jadi tahu aku dari orang yang terpercaya. Masuklah ke Ahmad Dhani, RCM Tas, dah. Tahun 2013. Jadi di Kevin itu keluar, aku langsung masuk Mas Dhani, langsung masuk. Nggak pakai beberapa bulan, nggak pakai seminggu 2 minggu, nggak pakai, langsung masuk. Dia sama Mas Dhani. Halo, saya Ahmad Dhani. Besok jam 8 malam datang ke studio tag sama Vega lagu Amnesia. Tak balas saya, dasar Ahmad Dhani palsu gitu. Telepon, loh kamu nih gimana? Dia kalau ngomong gitu kan, oh iya mas, batinku, kayak Ahmad Dhani tenan nih kira ini aku bilang gitu. Iya mas, lagu Amnesia itu apa mas? Aku sampai nyari di Google, lagu Amnesia itu apaan ya? Ada di Malaysia lagu Amnesia, tapi aku gini, masa kayak gini aku suruh nyanyi kayak gini, mana bisa aku gitu kan. Ya ternyata tuh singlenya tuh judulnya Amnesia. Aku sampai studio waktu itu, aku kira kan aku take itu kan untuk kayak uji coba kan mas. Aku kiranya begitu, one take, set, Mas Dhani stop, udah selesai. Loh mas, kok udah selesai? Udah gitu aja gitu. Habis itu dia ngabarin lagi, ya besok launching ya gitu.
Nah maksudnya mas, lu kan kemarin masih latihan, belum take vokal asli. Lah iya udah itu. Udah, wah elek mas, gue bilang. Lo nggak jelek, itu udah ininya. Yang penting rasanya, kalau kata mas ini orang tuh nyanyi yang penting rasanya wes enek. Rasanya udah ada, udah nggak usah tek ulang, nggak usah, nggak perlu. Kan kalau kadang kan orang nyari yang sempurna, nggak apa. Yang penting rasanya kalau kata Ahmad Dhani ya. Habis itu udah selesai Amnesia, alhamdulillahnya waktu itu ini kan Mas Dhani jadi model video klipnya kan, jadi cepet tuh orang banyak yang nonton yang gini. Video klipnya udah ada di Fatima dulu kan. Aku temanku satu piano yang main piano tuh namanya Shan Idol tahun 2014 kalau nggak salah. Video klipnya tuh keluar 2014 apa 2013 aku lupa mas. Pokoknya antara 2 tahun itu. Di situ aku di RCM itu jalan tuh 2 tahun 3 tahun. Mas Dhani kan aku sempat vakum karena temen duoku nih keluar kan. Aku vakum dulu. Pas vakum aku bikin buku pertama. Buku pertama aku itu tulisanku dari zaman aku kuliah. Judul bukunya Surat Terakhir Elena. Gramedia tuh ngubungin aku waktu itu tuh awalnya begini. Aku jadi ilustrator kan aku suka gambar tuh. Ilustrator temenku penulis ngomong, Mbak kalau mau pengen bikin buku gimana gitu. Ya coba lihat dulu tulisanmu kayak apa gitu kan. Oh ya boleh deh. Aku tuh belum punya buku, belum apa, tapi udah punya akun tulisan tuh loh. Bergaya. Surat Terakhir Elena juga namanya. Aku kasih lah ke itu, set nih. Yaudah besok ini dikirim naskahnya. Hah? Naskah tuh gimana? Aku tuh nol mas, aku nggak pernah belajar bahasa, nggak pernah belajar penulisan, belajar dasar nggak ada. Orang aku sekolahnya farmasi sama psikolog. Di situ alhamdulillahnya buku keluar. Seenggaknya kan ada yang kulakukan kan, aku nggak cuma diem di tempat. Sambil diem itu tuh vakum itu tuh aku tuh ya nulis, ya bikin lagu, ya bikin aja. Ya nggak ada yang tahu juga kan mas, bikin aja, wes bikin. Terus singkat cerita tahun 2017 apa 18 ya aku tuh merenung dulu mas. Aku diem kan, aku bosen jadi nyanyi gini, bosen ya. Pikirku kok kayak aku terlalu menjual diriku sendiri gitu loh. Dilihat banyak orang, kadang pakai rok pendek. Duh, jadi apa nih awal gitu kan. Pikirku kan, ya nggak apa-apa kan dong mas, kan pikirku gitu kan. Aku udah mengalami berbagai macam gini, udah pernah. Nulis udah keluar 1 buku kan. Udah goal, aku diem aja. Aku tuh sujud mas, minta ini kan ke Allah kan. Muncul kota Yogyakarta mas. Langsung dari situ aku beresin badanku. Langsung mas, kecil-kecil tak beresin dulu. Nggak ada sebulan aku pindah. Sumpah pindah aku langsung ke Jogja. Ke Jogja pindah. Di Jogja aku nggak banyak temen. Masih kontrak. Aku izin Mas Dhani. Nanti aku izin Mas Dhani. Mas aku pindah ya, ngapain di Jogja? Mau kuliah, aku mau ngasihin kita mau kuliah, sampai mau belajar seni. Oh ya udah kalau mau belajar seni nggak apa-apa. Terus yang penting aku udah bilang Mas Dhani kan bukan tipe orang yang, Ahmad Dhani itu bukan tipe orang yang ruwet, yang apa, dia orangnya sangat enak diajak ngobrol. Ngapain dia gitu? Tiap hari kerjaanku ya bangun, pengangguran aku sebenarnya nih. Pengangguran lah, bukan nggak kerja kantor, nggak kerja apa. Itu setiap hari aku menghabiskan waktu di kedai kopi kalau nggak di rumah. Cuma menulis tok. Pulang-pulang megang gitar bikin lagu. Lu bosan semuanya nih, ngelukis, aku jualin. Akan punya mimpi itu ini mas. Aku tuh nggak pernah punya mimpi menjadi penyanyi, nggak pernah punya mimpi atau ambisi untuk dikenal orang sedikit pun. Aku nggak. Wah ini temanku nih, aku datang. Kalau temanku ya aku datang, aku nikmatin aja. Aku penikmat sebenarnya, aku penikmat musik, bukan orang yang sebenarnya pengen terjun ke situ. Karena waktu Ahmad Dhani itu ngambil, ya aku mau aja kan, pas banget. Akhirnya aku buku udah goal, album doang nih aku belum ya. Kalau single kan ya udahlah single. Album tapi full semua lagu yang nyiptain aku. Nah besok ini baru mau launching memoir itu kan. Memoir kan makanya aku kasih judul memoir karena memoir itu kan kenang-kenangan peristiwa kan artinya gitu. Terus pikirku lagi, orang-orang kan banyak yang nanya gimana nih musikmu. Jawabanku simpel, aku tuh suka aja sama nyanyi, sama gambar, sama nulis. Kalau disuruh milih musikku gimana, ditanya lukismu, bukumu gimana, aku nggak pernah bisa menjawab apapun. Karena tadi balik lagi, aku sebenarnya penikmat. Aku bukan panggungnya, bukan ini panggungnya, tapi aku lebih ke penikmatnya. Terus alhamdulillahnya bisa, ya udah kepuasanku sendiri sih mas sebenarnya. Aku masih meneruskan, aku masih mau nyanyi cover YouTube itu untuk sebenarnya cover YouTube itu untuk LL. LL itu nama
fanbase kan LL. Itu cuma untuk LL dan orang-orang yang suka suara aku cuma kasihan ya, mereka pengen denger aku nyanyi, aku makanya cover. Bukan buat nyari apapun, enggak, untuk eksistensi lagi, untuk oh no, aku nggak mencari itu, aku udah nggak mencari itu lagi.